Film dibuka dengan musim semi, musim di mana segala sesuatu lahir, penuh harapan dan penuh keingintahuan. Kamera perlahan menunjukkan sebuah danau raksasa yang dikelilingi pegunungan. Di tengah danau itu ada sebuah biara kecil yang mengambang di atas air, dihubungkan dengan perahu kecil jika ingin ke biara itu. Di biara tinggal seorang biksu tua yang bijaksana dan tenang, serta seorang anak laki-laki kecil berusia sekitar 8 sampai 10 tahun yang menjadi muridnya. Kehidupan mereka sangat sederhana, berdoa, membersihkan biara, memancing, dan belajar tentang kehidupan. Suatu hari, anak kecil ini bosan. Ia mulai bermain dengan makhluk hidup di sekitar danau. Ia menangkap seekor ikan, lalu mengikat sebuah batu kecil di punggung ikan itu menggunakan tali. Ia tertawa melihat ikan tersebut kesulitan berenang. Tidak berhenti di situ, ia melakukan hal yang sama kepada seekor ular dan seekor katak. Ia merasa kuasa dan senang melihat penderitaan makhluk kecil itu. Biksu tua yang melihat semua ini tidak langsung marah. Malam harinya, saat anak itu tidur, biksu tua mengikat sebuah batu besar di punggung anak kecil tersebut. Keesokan paginya, anak itu terbangun dan kesulitan berjalan. Ia menangis kesakitan. Biksu tua berkata dengan tenang, "Kamu telah menyiksa makhluk-makhluk hidup. Sekarang rasakan sendiri bagaimana sakitnya mereka." Biksu tua memintanya melepaskan batu dari tubuh hewan-hewan yang disiksanya dan meminta maaf kepada alam. Bertahun-tahun kemudian, saat musim panas tiba, murid yang dulu kecil kini telah menjadi seorang pemuda gagah berusia sekitar 20 tahunan. Energinya meluap-luap. Suatu hari, seorang ibu datang membawa putrinya yang sakit parah ke biara untuk diobati. Wanita muda itu cantik, lembut, tapi tubuhnya lemah. Ibu tersebut terus berdoa untuk kesembuhan putrinya yang mengalami penyakit aneh. Hingga kemudian ibu dari wanita muda itu pulang dan meninggalkan putrinya untuk dirawat oleh sang biksu. Biksu tua meminta muridnya merawat wanita tersebut. Awalnya, pemuda ini menjaga jarak dan menjalankan tugas dengan hormat. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat, hingga tumbuh benih-benih nafsu dan cinta di antara mereka berdua. Singkat cerita, biksu muda dan wanita muda semakin akrab. Mereka selalu berdua. Hingga suatu waktu, biksu muda mencicipi surabi basah milik wanita itu. Tanpa berlama-lama, mereka pun saling push rank di tepi danau. Hingga adegan-adegan itu mereka lakukan setiap hari baik di dalam biara, di perahu, dan di alam terbuka. Singkat waktu, biksu tua tahu apa yang terjadi. Ia tidak melarang, hanya mengamati. Ia paham bahwa ini adalah bagian alami dari siklus kehidupan. Biksu tua pun mengantarkan wanita itu keluar dari biara. Namun, setiap waktu dengan kepergian wanita tersebut, biksu muda itu semakin gelisah. Ia ingin memiliki wanita itu sepenuhnya. Ia ingin meninggalkan biara dan hidup di dunia luar. Ia meninggalkan biksu tua sendirian di biara yang sepi. Kini biksu tua sendiri menjalani hidup di dalam biara, hanya bersama kucing dan hewan lainnya yang setia menemani. Hingga suatu hari saat sarapan pagi, biksu tua membaca koran yang menjadi bungkus makanannya, di mana seorang pria umur 30 tahun menjadi buronan karena menghabisi istrinya. Di mana di foto itu adalah pria yang merupakan muridnya dahulu yang pergi karena surabi lempit basah. Waktu berlalu. Daun-daun berubah merah dan kuning. Kini musim gugur. Seorang pria datang ke biara dengan langkah berat. Ia adalah murid yang dulu pergi. Wajahnya sudah lebih tua, kasar, penuh luka, dan amarah. Ia menceritakan semuanya kepada biksu tua. Istrinya ia kejar dahulu telah selingkuh. Dalam amarah cemburu yang membara, ia membunuh istrinya. Sekarang ia menjadi buronan dan kembali ke satu-satunya tempat yang ia tahu adalah biara gurunya. Biksu tua sangat sedih, tapi tetap tenang. Ia tidak menghakimi. Ia memerintahkan muridnya untuk mengukir sebuah patung Buddha raksasa dari kayu tebal sebagai bentuk penebusan dosa. Pekerjaan ini sangat berat dan membutuhkan waktu lama. Selama mengukir, emosi murid ini meledak-ledak. Ia marah, menangis, menghancurkan barang di biara, dan hampir membunuh gurunya sendiri. Di titik terendahnya, ia menyerah total. Ia berlutut di depan biksu tua dan menangis seperti anak kecil. Biksu tua memeluknya dengan penuh kasih sayang.
Keesokan harinya, polisi datang mencari pemuda itu. Namun biksu tua meminta waktu untuk pemuda itu menyelesaikan hukumannya hingga besok pagi. Dan saat keesokan PJI-nya, dengan hati yang sudah lebih lega, murid ini menyerahkan diri secara sukarela. Musim gugur akan segera berakhir. Biksu tua kini sudah sangat tua dan lemah. Ia melakukan ritual terakhirnya. Ia menulis banyak mantra suci di atas kertas, lalu membakar dirinya sendiri di dalam sebuah sampan di tengah danau. Ia meninggal dengan damai. Musim berubah menjadi musim dingin. Danau membeku total. Salju tebal menutupi semuanya. Udara sangat dingin. Murid yang telah keluar dari penjara kembali ke biara. Ia menemukan gurunya telah tiada. Ia berduka sangat dalam. Ia menggali danau yang membeku untuk mengumpulkan bagian tubuh gurunya yang tidak habis dimakan api. Ia membersihkan biara yang rusak, memperbaiki segala sesuatu, dan mulai menjalani kehidupan sebagai biksu sejati. Dan akhirnya, kembali ke musim semi. Biksu yang dulunya adalah anak nakal, dan kemudian menjadi pembunuh itu, kini telah menjadi biksu dewasa yang tenang. Ia membawa seorang anak laki-laki kecil baru sebagai muridnya. Sejarah berulang. Seorang wanita yang wajahnya ditutup menggunakan sorban datang bersama anak kecil. Perempuan itu berdoa, lalu beristirahat di dalam biara. Namun saat tengah malam ia kabur meninggalkan anaknya di biara tersebut. Namun naas, saat akan meninggalkan danau, ia terperosok masuk ke dalam es yang sudah rauh dan ia tenggelam di dalam danua yang sangat dingin. Keesokan paginya, biksu muda yang telah dewasa melihat anak kecil merangkat sembari menangis, dan ia melihat ibunya yang sudah membeku. Seiring jalannya waktu anak kecil itu mulai bermain di danau, dan mulai mengikat batu di tubuh seekor hewan. Persis seperti yang ia lakukan puluhan tahun lalu saat ia masih kecil. Film ditutup dengan pemandangan luas danau yang indah, tenang, dan abadi. Dan film pun berakhir.